Adapun membaca zikir setelah sholat maktubah dengan cara nyaring, ya, minal amaliyatil lati hadasat mundu ahdi Rasulillah, itu termasuk amal atau perbuatan yang memang didasarkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat untuk melakukan segala hal setiap hari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan sebuah kajian dari kitab Mabadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang kitab yang membahas bagaimana ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampai pada materi terkait zikir secara nyaring yang dilakukan setelah sholat wajib atau sholat 5 waktu. Soal ma huwa dalilul dzikril jahriyyi ba'dal maktubah. Apa dalil atau dasar zikir yang dilakukan secara nyaring setelah sholat yang diwajibkan atau sholat 5 waktu? Jawab, waqad jarat amaliyatu dzikril jahriyyi ba'da salatil maktubati fi katsirin minan nas mithlu jama'ati nahdlatul ulama wa ghairaha mimman tamassaka bi ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya zikir secara nyaring atau jahriyah ini telah banyak dilakukan oleh sebagian besar manusia pada zaman ini. Baik itu dengan tujuan untuk memimpin zikir bersama-sama, atau dengan tujuan supaya dirinya lebih khusyuk di dalam berzikir kepada Allah, atau dengan tujuan-tujuan lainnya. Akan tetapi, zikir yang dilakukan secara nyaring ini tentu memiliki dasar atau landasan yang kemudian kita lakukan dan dibudayakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalilnya? Wa amma daliluhu fa fi kitab Sahih Muslim. Adapun dalilnya tentang berzikir secara nyaring setelah sholat 5 waktu sebagaimana disebutkan dalam kitab dari Sahih Muslim, yaitu inna raf'as sauti bidzikr hina yansharifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Bahwasanya mengangkat suara berarti menyaringkan suara, berarti menyuarakan dengan nyaring, ya. Bidzikri hina yansyarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabi. Mengangkat suara, menyaringkan suara setelah selesai melakukan sholat 5 waktu, kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk bagian dari ittiba terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak memiliki dalil, bukan tidak memiliki dasar. Bahkan kemudian ada orang yang mengklaim bahwa itu adalah kesalahan besar. Nyatanya di dalam kitab Sahih Muslim ini disebutkan bahwa raf'us sauti, mengangkat suara setelah melakukan sholat 5 waktu, itu adalah perintah, adalah lelampa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah apabila ada orang yang menganggap bahwa itu tanpa dasar, tanpa dalil, atau bahkan dianggap sesat. Tuh.
Kemudian Ibnu Abbas itu mengetahui ketika apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Nabi ini, ya. Kuntu a'lamu idzan syarafu bidzalika idza sami'tuhu. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Selanjutnya ada sebuah pendapat dari Imam An-Nawawi bahwasanya wa qala al-Imam An-Nawawi hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf. Ini adalah dasar sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Apa yang disampaikan itu annahu yustahabbu, ya. Yustahabbu raf'u shauti bit takbiri wa dzikri akibal maktubah. Malah dianjurkan untuk mengangkat suara ketika berzikir pada saat setelah sholat lima waktu. Apalagi sekarang sudah ada bantuan yang namanya pengeras suara. Ya, jadi dimudahkan sehingga setidaknya ketika imam memimpin bacaan-bacaan tersebut, bacaan zikir itu, maka makmum yang awalnya tidak mengetahui menjadi tahu. Awalnya ketika makmum tidak mau berzikir, kemudian mau berzikir. Bayangkan apabila imam tidak mau memimpin zikir ini, tidak mengikuti apa yang disampaikan dengan Nabi ini, ketika imam tidak melakukan itu, kemudian yang makmum malah bingung dia. Ini mau baca apa? Sedangkan mereka belum tahu apa yang harus mereka baca. Maka dengan adanya anjuran ittiba dari Nabi Muhammad SAW ini memudahkan kita untuk mengikuti apa yang sudah dilampani, apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walhasiluh, adapun kesimpulan dari hasil pembahasan kali ini, qira'atul dzikri ba'da sholatil maktubah jahron. Adapun membaca zikir setelah sholat maktubah dengan cara nyaring, ya, minal amaliyatil lati hadasat mundu ahdi Rasulillah, itu termasuk amal atau perbuatan yang memang didasarkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahadad dalil yakunu raddan ala man i'taqadah bi bid'atihi bid'atan madmumah. Hadis tadi itu menjadi dalil, ya, menjadi dalil sebagai penolak atau sebagai penolak terhadap orang-orang yang mengatakan atau berpendapat terhadap zikir secara nyaring itu adalah bid'atihi, dengan menganggap bid'ah, bahkan bid'atan madmumatan, dianggap sebagai bid'ah yang madmumah, yang tercela. Ini salah besar kalau dianggap sebagai bid'ah yang tercela. Karena apa? Karena ada dasar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kitab Fathul Bari, ya, Bisharhi Shahihil Bukhari, itu juga disebutkan terkait dengan bunyi hadis yang disampaikan ini tadi. Jadi kedua ulama hadis ini sudah menyampaikan terkait dengan isi hadis itu, berarti kita sebagai umat Islam ala thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengikuti apa yang telah disampaikan dalam hadis ini. Semoga bermanfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.